Laut yang berapi-api yang tenang dan suku emas yang tidak beriak seolah-olah dia bisa melihat melalui gelombang turbulen di bawah ketenangan. Akhirnya dia menatap leluhur iblis generasi pertama yang telah berubah dari gila menjadi tenang dan dingin dan berbicara dengan nada tenang. Anak muda, kamu benar-benar luar biasa. Meskipun kamu hanyalah mayat ganas, kamu memiliki tatapan yang sangat memukau. Kamu memang salah satu ahli waris yang dipilih oleh Great Dao. Keberuntunganmu benar-benar luar biasa. Karena itu masalahnya, aku tidak akan berpura-pura lagi. Sejak awal kamu meninggalkan domain, aku sudah menyadari sesuatu yang aneh tentangmu. Kamu memiliki aura Dao dan kamu juga memiliki relik Dao padamu. Senyum dan kegilaan di wajah leluhur iblis generasi pertama menghilang, digantikan oleh kedinginan dan kekejian serta keserakahan yang tak terselubung. Kaisar ini tahu bahwa ada lebih dari satu relik Dao. Setelah Dao jatuh, aura mayatnya berubah menjadi cahaya yang mengalir dan menghilang. Kaisar ini kebetulan menemukan altar Dao. Dia pasti telah menyebarkan keberuntungan dan reliknya sendiri untuk menemukan penerus berikutnya. Dulu, relik Dao itu seharusnya berada di tangan leluhur manusia dan kemudian meneruskannya kepadamu. Karena kaisar ini sekarang tidak memiliki tubuh sejati, hanya sisa jiwa dan kehendaknya, aku tetap berada di alam ini untuk bertahan hidup. Sulit bagiku untuk mengambil tindakan di luar domain. Aku hanya bisa memengaruhi pikiran putra bungsu kaisar ini, berharap untuk memikatmu, merebut relik Great Dao, dan mendapatkan kembali kesempatan untuk mencapai pencerahan. Tapi aku tidak menyangka kamu akan begitu berhati-hati. Kamu bahkan tidak muncul dalam wujud aslimu tetapi memilih untuk datang sebagai mayat yang ganas. Beraninya kamu merusak rencana besarku. Kamu sialan. Ditemani raungan geram, dunia tiba-tiba berubah dengan cara yang mengguncang bumi. 10 matahari redup yang terbenam di dasar kolam emas tiba-tiba meledak dengan cahaya matahari yang menyilaukan perlahan naik menggantung di langit dan menghalangi dunia ini. Di belakang kaisar setengah baya, sebuah lonceng iblis besar tiba-tiba muncul membawa aura mengerikan dari senjata leluhur. Pada saat ini aura mengerikan dari tekanan leluhur tertinggi meledak dari tubuhnya. Dia bahkan lebih menakutkan daripada leluhur naga kuno dan leluhur Buddha Lingsan yang terbunuh sebelumnya. Tanah pemakaman yang tampak damai sekarang penuh dengan niat membunuh yang hampir mengunci pendeta Tao muda dan ingin menahannya selamanya. Tetapi bahkan pada saat ini Tao muda itu masih tidak menunjukkan rasa takut bagaimanapun dia hanyalah mayat jahat bukan tubuh aslinya. Namun pada saat ini jejak emosi tiba-tiba muncul di wajahnya dan dia tampak berbicara pada dirinya sendiri. Tubuh utama juga memiliki relik Dao Agung di tubuhnya. Aku mengerti. Betapa tidak adilnya Dao Agung. Langit dan bumi tahu hatiku untuk Dao. Mengapa Dao Agung tidak menyukaiku, tetapi malah menyukaimu dan binatang kecil itu? Aku menolak untuk menerima ini dan menolak untuk menyerah. Hari ini, bahkan jika aku tidak bisa mendapatkan relik Dao itu, aku akan tetap menangkapmu dan mencari jiwamu untuk mencari tahu apa relik Dao itu. Kaisar Parubaya memiliki ekspresi ganas di wajahnya dan dia meraung dengan gila ke arah langit dengan ekspresi kehancuran total. Boom! Cahaya matahari yang mengerikan meledak dan langsung menekan mayat jahat itu. Tanah terlarang yang gelap. 9 naga raksasa menyeret istana besar itu dan berenang dengan cepat menuju kedalaman sambil membawa aura tabu yang liar dan kuno. Di dalam aula, iblis tua Chen menemani istri dan anak-anaknya dengan senyum keluarga bahagia di wajahnya, tetapi sedikit rasa dingin melintas di matanya, jelas karena dia melihat mayat jahat itu terperangkap. Tentu saja keputusanku untuk tidak pergi ke sana secara pribadi adalah keputusan yang tepat. Itu benar-benar jebakan. Menggunakan jiwa putra bungsunya sendiri untuk merencanakan sesuatu, makhluk abadi tua ini benar-benar kejam. Namun leluhur iblis generasi pertama ini memang memberiku informasi berharga. Apakah aku juga memiliki relik Dao pada diriku? Swish. Tatapannya perlahan beralih ke sistem di tubuhnya. Bab 661 Kode Terlarang Dao Agung. Jika ada sesuatu pada dirinya yang kemungkinan besar merupakan peninggalan Dao Agung, itu adalah sistem penjahat takdir di tubuhnya. Keberadaan yang sangat misterius dengan asal-usul luar biasa ini telah menjadi bantuan terbesar dalam kenaikan kekuasaan Chen Laomo sejauh ini. Bahkan kitab terlarang abis dan abis tidak dapat dibandingkan dengannya. Jika bukan karena berkat sistem penjahat takdir, dia pasti tidak akan naik begitu cepat. Hanya dalam waktu kurang dari beberapa dekade, dia akan mencapai tingkat bersaing dengan keberadaan mengerikan alam leluhur tertinggi. Sejauh menyangkut kecepatan menipu, bahkan yang mulia surgawi agung tertentu jauh di belakangnya. Dibandingkan dengan ini, alam leluhur tertinggi itu hanya hidup di tubuh anjing. Situasi mayat jahat tidak mendesak meskipun leluhur iblis generasi pertama sangat kuat. Dia sudah jatuh dengan hanya senjata leluhur dan banyak pengaturan. Dia tidak dapat melakukan apapun pada mayat jahat mencoba membunuhnya bahkan lebih tidak masuk akal.
Namun dengan kekuatan mayat jahat saat ini, masih agak sulit untuk membunuhnya bagaimanapun. Leluhur iblis generasi pertama memiliki senjata leluhur dan mayat dari 10 putranya, kecuali aku pergi ke sana dan mengambil tindakan sendiri. Aku yakin aku bisa mengalahkan abadi tua itu. Hal yang paling mendesak adalah melihat apa yang tersembunyi di tanah terlarang kegelapan. Semuanya hampir dalam jangkauan. Melihat inti kegelapan semakin dekat, Chen Lao mau merasakan panas di tubuhnya dan bahkan kitab ajaib terlarang di tubuhnya mulai menunjukkan beberapa keanehan seolah-olah telah merasakan keberadaan asal yang sama. Apa yang tersembunyi jauh di area terlarang? Tanda hubung. Setelah jatuhnya dua kekuatan leluhur, klan naga kuno dan sekte Buddhis Lingsan, kekosongan kekuasaan dan wilayah yang ditinggalkan segera menarik perhatian semua pihak. Sebagai kekuatan paling kuat di surga, pengadilan immortal tertinggi ingin mengambil alih dengan cepat tetapi telah menemui perlawanan dari semua sisi. Di antara mereka saya tidak akan menyebutkan pengadilan iblis kuno. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui sekutu ini, Taoisme Taichu memilih untuk tetap netral dan tidak membantu. Bahkan iblis kekacauan yang bersembunyi dan jarang muncul-muncul kembali dan memulai pertempuran untuk memperebutkan takhta. Seluruh alam semesta hampir dalam kekacauan. Seolah-olah semua orang telah mengantisipasi badai mengerikan yang akan datang dan arus bawah mulai melonjak. Sebagai suku terkuat di alam semesta, suku abadi tidak diragukan lagi diserang oleh banyak orang. Beberapa pernyataan khusus juga mulai menyebar diam-diam di luar wilayah. Yang Mulia Celestial Agung ingin memburu semua kekuatan alam leluhur tertinggi dan memperbudak semua makhluk hidup di langit dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Di hadapan dewa-dewa kuno, burung Phoenix abadi, umat manusia bawaan, dan sekte Buddha Lingsan semuanya jatuh di tangan Yang Mulia Surgawi Agung. Tangannya berlumuran darah kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Kita tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian. Kita harus menjadi gila dan melawan. Hari ini kita duduk dan melihat orang lain jatuh, dan besok giliran kita. Siapa yang akan berbicara untuk kita? Pengadilan Iblis Kuno. Nenek moyang iblis generasi kedua yang cantik dan menawan dengan kepala manusia dan tubuh ular sekarang bingung dengan kerutan di wajahnya. Dia melihat laporan pertempuran di tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri. Aneh, karena umat manusia tidak dapat menghubungi Chen Beiyuan, itu tidak mengherankan. Lagi pula, keberadaan orang ini misterius dan sulit untuk ditentukan. Bahkan Yang Mulia Celestial Agung pun tidak dapat menemukannya. Tapi mengapa aku tidak bisa menghubungi 9 Netherworld? Bukankah kita sudah membuat perjanjian sebelumnya? Mengapa ini terjadi? Saat ini pengadilan immortal tertinggi sangat kuat sehingga pengadilan iblis tidak dapat benar-benar menghentikannya dengan ukurannya. Kita harus memiliki bantuan dari sekutu lain. Meskipun aku tidak tahu apa yang dilakukan oleh Yang Mulia Celestial Agung, begitu kekuatan Yang Mulia Celestial Agung terbentuk, itu pasti akan menjadi bencana besar bagi semua langit dan dunia. Mungkinkah mereka tidak bisa melihat ini? Selama periode ini, banyak iblis telah mati di pengadilan iblis kuno untuk menahan ekspansi pengadilan abadi tertinggi. Jika bukan karena orang-orang gila dari klan iblis kekacauan yang muncul untuk membuat masalah, aku khawatir itu sudah tak terhentikan sejak lama. Jangan bicarakan tentang 9 alam Nether. Tapi Chen Beiyuan yang sangat diharapkan menghilang lagi. Tepat ketika dunia luar berada dalam kekacauan seperti pasta. Namun ada kekuatan leluhur yang tetap diam menikmati kenyamanan dan ketenangan langkah sendirian. Itulah 9 Netherworld. Karena rencana strategis blokade dan hibernasi yang sebelumnya ditetapkan oleh penguasa dunia bawah, seluruh dunia bawah hampir memutuskan sebagian besar hubungannya dengan dunia luar dan memilih untuk bersembunyi dan mengintai. Efisiensi transmisi saluran pesan asli merosot seketika. Langsung dari 5G ke 2G. Oleh karena itu, butuh waktu lama bagi berita tentang iblis tua Chen memenggal kepala leluhur naga kuno dan menebas penguasa surgawi agung dengan pedang untuk menyebar. Kaisar manusia kuno yang sedang memperkirakan aset keluarganya dan persiapan selanjutnya ingin melakukan yang terbaik untuk meninggalkan percikan api bagi umat manusia. Reaksi pertamanya adalah kebingungan dan keterkejutan. Apa Chen Beiyuan telah muncul kembali di surga dan membunuh naga tua dari klan naga kuno dengan satu pedang, bahkan Yang Mulia Surgawi Agung terkena pedang. Tanah terlarang gelap jauh di inti. Saat 9 naga raksasa terus masuk lebih dalam, kegelapan di depan mata mereka mulai berangsur-angsur menghilang menampakkan aula terlarang yang gelap dan menakutkan. Mungkin mereka merasakan aura menakutkan di balik aula terlarang, 9 naga raksasa itu tiba-tiba berhenti dan tidak berani bergerak maju. Bahkan dengan perintah Chen Beiyuan, mereka gemetar dan tidak berani melanjutkan. Sepertinya aku harus berjalan sendiri sepanjang sisa jalan. Chen Beiyuan perlahan berdiri, menatap mata khawatir di sekelilingnya, mengangguk tipis, menunjukkan senyum lembut, dan kemudian melangkah keluar dari aula leluhur.
Begitu dia melangkah keluar, semakin dekat dia ke aula terlarang, semakin dia merasakan energi leluhur terlarang di tubuhnya mulai melonjak. Seolah-olah ada sesuatu yang menariknya. Beiyuan, Beiyuan, Beiyuan. Iblis tua Chen melambai kepada Bai Ruowei dan wanita lain di belakangnya dan melangkah menuju kuil leluhur terlarang di depannya. Dengan satu langkah, seolah-olah dia telah menembus tirai air gelap dan tiba di ruang lain. Apa itu? Dia mendongak dan melihat sebuah altar besar yang memancarkan aura gelap aneh dan terlarang. Di altar besar itu ada sebuah buku hitam tergantung yang sunyi dan tak bergerak perlahan memancarkan aura hitam menakutkan yang langsung menyapu seluruh ruang. Energi hitam yang mengerikan itu hampir identik dengan energi leluhur terlarang, tetapi bahkan lebih tinggi dari itu hampir memiliki semacam pesona jalan. Saat dia melihat buku hitam legam itu, Chen Lao merasakan jantungnya tiba-tiba bergetar, ada jeda sesaat dan pupil matanya menyusut. Aku melihat bahwa pada buku hitam itu 4 kata yang terdiri dari rune sihir terlarang melayang. Kode terlarang Great Dao. Tanda pisah. Bab 662 Iblis tua Chen alam leluhur tertinggi ternyata tidak sesulit itu bagiku. Kode terlarang Dao Agung. Ketika Iblis tua Chen melihat buku sihir terlarang yang mengandung aroma Tao melayang di altar besar, dia tiba-tiba merasakan palpitasi di hatinya. Itu adalah sajak Dao yang menakutkan yang melampaui tingkat leluhur dan hampir mencapai tingkat alam Dao. Pada saat ini, kitab terlarang jurang maut jauh di dalam jiwa seolah-olah telah bertemu dengan makhluk yang lebih unggul dengan asal yang sama atau dengan kata lain seolah-olah telah bertemu dengan ibu yang melahirkan segalanya dan tanpa sadar merasakan kedekatan. Pada saat ini seolah-olah guntur berdering dan meledak di benak Chen Lao beberapa keraguan samar yang tidak jelas sebelumnya, akhirnya menjadi jelas pada saat ini. Aku mengerti. Dia berjalan menuju altar besar selangkah demi selangkah dengan kepala terangkat tinggi menatap langsung kitab terlarang Dao Agung. Ekspresi pencerahan tiba-tiba muncul di wajahnya dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Kitab terlarang abis, kitab terlarang Dao Agung. Rampas, lahap, asimilasi, gunakan untuk keuntunganmu sendiri. Kamu dapat merampas garis keturunan, karakteristik, hukum, dan asal-usul semua ras di langit. Tidak heran efek dari kitab terlarang abis begitu sombong dan begitu familiar ternyata akarnya ada di sini. Siapa bilang iblis tidak bisa menjadi Tao dan Tao tidak bisa menjadi iblis? Yang disebut Abyssal Forbidden Codex sebenarnya adalah versi sederhana dari Great Dao Forbidden Codex. Ia perlu berevolusi langkah demi langkah untuk akhirnya menjadi Great Dao Forbidden Codex yang sebenarnya dan pada akhirnya mengarah langsung ke Dao Realm. Yang disebut tanah kegelapan terlarang tidak lebih dari jejak energi iblis Dao Agung dari Canon Dao terlarang yang pada akhirnya memunculkan keberadaan bencana terlarang. Ternyata inilah alasan mengapa mereka begitu takut dan tunduk padaku. Tidak heran leluhur iblis generasi pertama mengatakan bahwa aku memiliki relik Dao di tubuhku saat aku lahir, aku dipilih oleh Canon terlarang Dao. Namun jika relik Dao padaku adalah kodeks terlarang abis yang dapat berevolusi menjadi kodeks terlarang Dao lalu apa identitas sistem penjahat takdir? Mungkinkah aku memiliki 2 peninggalan Dao pada diriku? Mata iblis tua Chen berhenti sedikit dan tiba-tiba menjadi aneh. Tampaknya agak terlalu banyak bahwa begitu banyak peluang besar telah berkumpul di tangannya. Seolah-olah ada tangan hitam tak terlihat yang mengendalikan segalanya di balik layar. Ini pasti membuat iblis tua Chen yang berhati-hati mulai bergumam. Namun sekarang kita telah sampai pada titik ini, mungkinkah untuk mundur? Kitab suci terlarang Dao Agung teknik Dao Agung yang mengarah langsung ke alam Dao. Jika saya bisa mendapatkannya terlebih dahulu, yang disebut alam leluhur tertinggi tidak akan lagi menjadi penghalang dan saya bahkan bisa mendapatkan sekilas rahasia Dao Agung terlebih dahulu. Jika saya tidak salah, setelah Yang Mulia Surgawi Agung memperoleh altar Dao melalui berbagai pengorbanan darah, kekuatan tempurnya sendiri seharusnya mencapai alam setengah langkah Dao. Jika tidak, mustahil bagi Buddha Lingsan, makhluk yang sangat kuat di puncak alam leluhur, untuk kepalanya dipelintir dengan begitu mudah. Sekarang tanpa teknik alam Dao, dia dapat memilih untuk memahaminya sendiri atau dia hanya dapat mengikuti jalan pengorbanan darah ke surga. Sambil berpikir, iblis tua Chen sudah melangkah ke atas altar besar dan datang di depan kitab terlarang Dao Agung. Pada saat ini hanya dengan sedikit lebih dekat dia bisa dengan jelas merasakan aura tingkat semi leluhur dan tekanan pada tubuhnya mulai bergetar. Pada saat ini ambang batas menuju alam leluhur tertinggi telah mulai terbuka baginya. Sama seperti yang dikatakan oleh leluhur iblis generasi pertama sebelumnya, jika Anda ingin mencapai alam leluhur tertinggi Anda membutuhkan jejak asal-usul Dao Agung. Namun sejak jatuhnya Dao Agung, tidak ada alam leluhur baru yang muncul di dunia.
Penerus baru Jalan Agung hanya dapat muncul di alam leluhur tertinggi yang ada. Namun sekarang kitab suci Dao terlarang di hadapan kita dipenuhi dengan asal mula Dao yang legendaris. Jalur menuju alam leluhur tertinggi telah dibukakan baginya saat ini. Ternyata alam leluhur tertinggi tidak sesulit itu. Dia bergumam pelan mengambil langkah masuk dan langsung diselimuti dan ditelan oleh asal-usul Dao Agung yang meresap ke dalam kitab terlarang Dao Agung. Ding terdeteksi bahwa host telah mewarisi teknik tingkat Dao, Da Dao Forbidden Canon. Tubuh mulai mengalir dengan asal Da Dao dan mulai secara resmi maju ke alam leluhur tertinggi. Ding teknik leluhur host sendiri, Forbidden Codex of the Abyss, mulai secara pasif melahap Forbidden Codex of the Great Dao, maju ke teknik tingkat Great Dao. Ding selamat kepada host karena telah mencapai alam Dao lebih awal, menyadari rahasia Great Dao, dan mulai meningkatkan jiwa dan tubuhnya. Boom! Pada saat ini tekanan kuat dari alam leluhur tertinggi mulai perlahan tumbuh di dalam altar. Namun di bawah perisai olah hitam pekat, tidak ada sedikit pun informasi yang bocor. Di luar istana, di dalam aula leluhur yang ditopang oleh 9 naga raksasa, Bairuowei, Xiantian Nilong, Anu, Andiyu, dan wanita lainnya memeluk anak-anak mereka, menatap dalam diam aula hitam pekat di depan mereka, menunggu. Ibu, kapan ayah akan keluar untuk bermain denganku? Si kecil mengangkat kepalanya dan menatap ibunya Anu dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia baru saja tidur siang dan penuh energi saat ini. Sudah hampir waktunya, tunggu sebentar lagi, ayah sedang sibuk dengan sesuatu yang penting. Anu mengusap kepala si kecil dan menjelaskan dengan sabar. Namun, saat berikutnya ekspresinya membeku seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang luar biasa. Aku melihat bahwa si kecil dalam gendonganku benar-benar mulai memancarkan cahaya merah darah dan darahnya mulai berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Selain dia, semua anggota garis keturunan Chen Laomo yang hadir termasuk Chen Luxue, Chen Daxuan, Lin Ziyao, Chen Aotian, dan juga mulai mengalami berbagai fenomena aneh. Adegan tiba-tiba ini membuat banyak ibu yang hadir tertegun pada awalnya, dan kemudian mereka segera memikirkan adegan sebelumnya dan wajah mereka menunjukkan kegembiraan yang tak tersembunyikan. Sebagai seorang ayah, Bei Yuan tampaknya mulai curang lagi. Dia telah mencapai terobosan. Bahkan anakku sendiri mulai melambung ke langit. Tanda hubung. Dan tepat ketika Chen Laomo mulai membuat terobosan dalam pencerahan dengan ketekunan, pemahaman, dan keberaniannya yang besar. Di tempat yang sangat rahasia nan jauh di dunia luar, alam iblis kekacauan yang hampir dikelilingi oleh kekacauan tanpa akhir, pembantaian sedang terjadi. Pada saat ini, sosok tinggi dan agung bermandikan 9 bintang dengan santai menggenggam leher leluhur iblis yang menakutkan yang memancarkan keagungan tertinggi, mengabaikan perjuangannya yang panik, siap untuk memutar kepalanya. Namun saat berikutnya dia tiba-tiba merasakan jantungnya berdebar-debar yang tak dapat dijelaskan dan perasaan tidak menyenangkan. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah tertentu. Wajah orang yang paling berkuasa di alam semesta, penguasa istana abadi, Tianzun Agung, langsung muncul. Apa yang terjadi? Mengapa Yang Mulia Surgawi ini merasa sangat ketakutan, seolah-olah ada sesuatu yang lepas kendali? Bab 663 Ketakutan Guru Surgawi Agung dan Ledakan Taois Mayat Jahat. Sebagai makhluk terkuat di alam semesta, Da Tianzun hampir tidak pernah memiliki inspirasi mendadak seperti itu sejak dia memasuki alam leluhur tertinggi. Itu karena pada saat itu dia sudah tak terkalahkan dan tidak ada seorang pun yang bisa mengancam keberadaannya. Bahkan jika beberapa leluhur tertinggi lainnya bergabung, dia tidak akan takut. Dan sekarang setelah mencapai wilayah itu, Yang Mulia Surgawi Agung bertanya pada dirinya sendiri bahwa bahkan semua leluhur tertinggi jika digabungkan tidak akan menjadi tandingannya. Bahkan Chen Beiyuan manusia yang selalu menentangnya, dia tidak benar-benar menganggapnya serius di dalam hatinya. Dia bertanya pada dirinya sendiri apakah dia akan dapat sepenuhnya memasuki alam yang selalu dia impikan di masa depan. Pada saat itu bahkan yang disebut surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya dapat dihancurkan hanya dengan sebuah pikiran dan penciptaan. Namun pada saat ini dia tiba-tiba merasakan fluktuasi emosional yang tidak menyenangkan. Apa yang terjadi? Mungkinkah sesuatu telah terjadi di seluruh alam luar? Orang-orang tua itu mati, cacat, atau hampir tidak menimbulkan ancaman. Satu-satunya yang dapat menimbulkan sedikit ancaman bagi saya dan yang saya tanggapi dengan serius adalah anak manusia itu. Mungkinkah itu dia? Mungkinkah orang ini melakukan sesuatu lagi? Berdasarkan penyelidikan saya sebelumnya, relik leluhur manusia yang dia miliki juga pasti merupakan relik Dao. Namun, kultivasinya masih terlalu rendah. Dia belum mencapai alam tertinggi, jadi dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan saya untuk posisi itu. Ekspresi Yang Mulia Surgawi Agung menjadi tidak pasti dan beberapa pemikiran muncul secara berurutan. Bahkan wajahnya yang biasanya acuh tak acuh dan kejam mulai berubah.
Mungkin karena momen gangguan itu sehingga leluhur iblis kekacauan yang lehernya terkatup di tangannya dan wajahnya hampir biru dan ungu diberi kesempatan untuk bernapas. Ahem Sianting anak, kamu bahkan belum mencapai alam leluhur tertinggi, mungkinkah kamu sudah mencapai level itu? Tidak heran orang-orang tua itu mati di tanganmu dan bahkan leluhur iblis ini telah dikalahkan. Tidak heran kamu dapat melewati penghalang kekacauan tanpa akhir dengan tubuh fisikmu dan turun langsung ke alam leluhurku. Wajah leluhur iblis kekacauan berubah menjadi ungu dan ada sedikit pencerahan mendadak di matanya. Pada saat ini tubuh besar leluhur iblisnya penuh dengan lubang dan darah iblis hitam yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar. Dia hampir setengah mati. Dan di sekeliling generasi tua prajurit yang kuat dari klan iblis kekacauan juga telah berubah menjadi mayat yang tak terhitung jumlahnya yang menumpuk seperti gunung, hampir menenggelamkan lingkungan sekitar. Pada saat kritis hidup dan mati ini, sedikit penyesalan dan keputusasaan muncul di matanya. Dia berpikir dia bisa memanfaatkan kekacauan di langit dan dunia untuk menduduki sebidang tanah dan menyapu kembali, tetapi dia tidak menyangka akan menderita bencana yang menghancurkan. Tetapi baru saja anak peri di depannya hampir membunuhnya dan membantai seluruh klan iblis kekacauan, bahkan itu dengan mudah dikalahkan dan darahnya sendiri diekstraksi. Pada saat ini akhirnya dia mengerti bagaimana perasaan para abadi Buddha Lingsan sebelum mereka mati. Anak abadi di depannya sama sekali tidak berada di alam leluhur tertinggi, kemungkinan besar dia sudah mulai melangkah ke tingkat keberadaan yang lebih tinggi. Immortal kecil, kau membantai seluruh garis keturunan klan iblis kekacauanku dan bahkan mencoba memotong-motongku. Aku mengutukmu, cepat atau lambat klanmu dan kau juga akan mengalami nasib yang sama. Cepat atau lambat seseorang akan merobek kepalamu sepenuhnya. Leluhur akan menunggumu di sana. Snap. Kepala besar leluhur iblis dipelintir secara paksa dan tubuh iblis yang tersisa langsung ditutupi oleh cahaya bintang dari 9 langit dan berubah menjadi abu. Berisik. Yang Mulia Agung memandangi kepala leluhur iblis di tangannya yang matanya terbuka lebar dan enggan menutup setelah kematian dan mendengus dingin, tetapi rasa jengkel yang tak dapat dijelaskan muncul di hatinya. Bersama dengan leluhur iblis kekacauan di tangannya, hampir setengah dari leluhur tertinggi di seluruh alam semesta dibantai olehnya. Hari ini dia telah menjadi eksistensi yang tak terkalahkan di langit dan semua alam. Namun karena beberapa alasan dia merasakan perasaan takut yang tak dapat dijelaskan pada saat ini, seolah-olah kutukan yang baru saja diucapkan oleh leluhur iblis kekacauan akan menjadi kenyataan. Ini tidak diragukan lagi membuat kegembiraannya mengumpulkan bahan abis pakai leluhur lainnya menghilang dalam sekejap. Brengsek. Boom. Kekuatan Taoisme yang menakutkan dan tertinggi meletus seketika, hampir menyapu seluruh alam iblis kekacauan, menghancurkannya sepenuhnya dalam sekejap. Alam iblis kekacauan runtuh. Apa yang terjadi? Aura leluhur iblis kekacauan juga menghilang. Mungkinkah dia terbunuh? Dulu, saat masa jayanya, dia berani menghadapi Taichu Daozu dan Lingsan Budazu secara langsung. Bagaimana mungkin dia mati? Di alam semesta ini, mungkin hanya ada dua orang yang bisa melakukan ini. Salah satunya adalah Chen Beiyuan dari ras manusia dan yang lainnya adalah Yang Mulia Surgawi Agung dari Pengadilan Abadi. Yang pertama tidak mungkin. Pemuda manusia itu bukan tipe orang yang membunuh orang seperti ini. Kemungkinan yang paling mungkin adalah Yang Mulia Surgawi Agung. Pakar alam leluhur tertinggi lainnya meninggal dalam waktu yang singkat. Ini benar-benar mengerikan. Petik 2. Dengan hancurnya alam iblis kekacauan, keseimbangan seluruh alam semesta kembali rusak dalam sekejap yang menyebabkan makhluk yang tak terhitung jumlahnya merasakan perasaan menyesakan seperti kematian. Tanda alam tak berujung, alam rahasia matahari. 10 matahari besar tergantung tinggi di langit seperti ledakan nuklir yang meletus dengan suhu tinggi yang mengerikan, hampir sepenuhnya menghalangi semua rute kelangsungan hidup. Lonceng iblis kuno dan liar berdiri dengan megah di tengah menjebak seorang pemuda berjubah Taois hitam yang berusaha menghancurkannya. Namun aura terlarang yang gelap terus-menerus muncul dari pemuda berjubah Tao yang mengelilinginya dan menyerap semua kerusakan. Adegan ini tidak diragukan lagi dilihat oleh leluhur iblis generasi pertama yang langsung marah. Sial, apa jenis teknik aneh yang telah dikembangkan bocah ini hingga memiliki kekuatan yang begitu menakutkan sehingga dapat menahan semua serangan di dunia, bahkan jika aku secara pribadi menyerangnya akan sulit untuk mengalahkannya sepenuhnya dalam waktu singkat. Tepat ketika dia akan jatuh ke dalam keadaan marah, aura Taois muda yang terjebak yang tampaknya sedikit lemah tiba-tiba melonjak. Bab 664 Bunuh leluhur iblis pertama. Rebut lonceng Dong Wang Yao Yao, dapatkan 12 teratai hitam penghancur dunia. Sepertinya butuh sedikit usaha untuk mengalahkan orang ini sepenuhnya, namun jika mayat jahat belaka begitu sulit untuk dihadapi, betapa lebih sulitnya tubuh asli anak itu.
Sebelum mencapai alam leluhur, dia sudah memiliki kekuatan tempur untuk membunuh alam leluhur tertinggi. Bahkan orang tua itu, leluhur naga kuno, mati di tangannya. Saat itu, aku khawatir akan ada bahaya dan masalah tersembunyi yang cukup besar. Kali ini jika aku membunuh mayat jahatnya, aku pasti akan menjadi musuh dengannya. Kemudian dengan karakternya yang penuh dendam, dia pasti akan membalas dendam. Cahaya sengit melintas di mata generasi pertama iblis dan mereka jelas telah mengantisipasi kemungkinan konsekuensi pada akhirnya. Tapi terus kenapa? Sebagai orang terkuat di dunia, meskipun dia dikalahkan oleh Tuan Agung, dia masih memiliki harga dirinya. Meskipun dia tahu bahwa pihak lain pasti akan membalas, dia tetap tidak takut saat ini. HMPH jadi kenapa? Karena kita sudah menjadi musuh. Kita harus saling membunuh setelah aku mengekstrak ingatan dari mayat jahat ini dan sepenuhnya memahami informasi spesifik tentang relik Dao itu. Aku akan membocorkan berita dan memobilisasi semua ahli alam leluhur tertinggi dan anak pengadilan abadi itu untuk menyerangnya. Pada saat itu, bahkan jika manusia kecil ini memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, dia pasti akan mati. Kaisar ini juga dapat mengambil keuntungan dari situasi untuk mencari ikan di air keruh dan merebut relik Dao Agung. Jelas pada saat ini ia telah membuat rencana dan pengaturan untuk langkah selanjutnya melawan Chen Laomo. Sebagai monster tua yang telah hidup selama entah berapa lama, dia jelas tahu konsekuensi dari memotong rumput sampai ke akarnya dan bahwa dendamnya harus dibalas dengan cepat. Jika kita menyimpan orang yang menakutkan dengan potensi tak terbatas, siapa yang tahu berapa banyak masalah yang akan datang di masa depan. Tepat ketika generasi pertama leluhur iblis telah membuat semua rencana dan berencana untuk bertarung dengan cepat dan mendapatkan apa yang mereka inginkan lalu pindah dan bersembunyi di balik layar. Boom! Tekanan tertinggi yang luas dan menakutkan tiba-tiba meledak dari depan matanya secara instan menyapu seluruh alam rahasia Matahari Agung. Hampir membuat 10 matahari menyilaukan yang tergantung tinggi di langit mulai bergetar. Boom boom boom. Bahkan artefak leluhurnya, lonceng iblis Donghuang, membunyikan lonceng peringatan pada saat ini seolah mengingatkannya tentang sesuatu. Apa yang terjadi? Mengapa ada aura alam leluhur tertinggi? Mungkinkah monster tua? Tidak, aura ini adalah... Ekspresi generasi pertama iblis tiba-tiba berubah seolah-olah mereka menyadari sesuatu. Tatapan mereka tiba-tiba beralih ke pusat alam rahasia Matahari Agung, tempat pendeta Tao muda itu ditekan oleh lonceng raksasa yang menakutkan tanpa bergerak dan diselimuti kabut gelap. Aura kuat dari alam leluhur tertinggi terpancar dari pendeta Tao muda itu dan masih meningkat. Snap-snap. Kabut terlarang yang mengelilinginya tampak mengembun menjadi zat pada saat ini, bergegas langsung ke langit dan hampir menelan semua cahaya di seluruh alam rahasia Matahari Agung dalam sekejap. Dalam sekejap seluruh alam rahasia Matahari Agung dilanda kegelapan, bahkan 10 matahari yang menyilaukan di atas langit langsung terinfeksi oleh kegelapan berubah menjadi 10 matahari gelap yang redup dan aneh. Ini tidak mungkin, kamu hanyalah mayat jahat. Bagaimana mungkin kamu bisa menembus cermin leluhur tertinggi ini? Tidak masuk akal. Tunggu, bukan kamu yang menerobos, tapi diri kamu yang sebenarnya yang menerobos. Sebagai mayat jahat, Anda sekarang juga dipengaruhi oleh dewa ini dan telah mulai menyelaraskan kultivasi Anda juga naik ke alam leluhur tertinggi. Sialan, tidak heran Anda tidak melawan dan bertahan selama ini, tidak heran diri Anda yang sebenarnya belum datang. Wajah leluhur iblis generasi pertama berubah pucat dalam sekejap seolah-olah dia telah memahami segalanya. Dia hanya memikirkan rencana berikutnya dengan cara yang merasa benar sendiri, tetapi saat berikutnya dia ditampar wajahnya. Pada saat ini suara Taois muda yang dingin dan sulit diatur terpancar dari bel yang membawa sarkasme dan niat membunuh yang tak terselubung. Orang tua, kau baru menyadarinya terlambat. Kamu tidak membunuhku barusan, jadi lain kali giliranmu yang akan kubunuh. Jepret, jepret. Disertai dengan ledakan api iblis yang mengerikan, sosok Taois muda itu tiba-tiba berjalan keluar perlahan dari kobaran api, datang ke tengah alam rahasia, dan menatap Kaisar Paruh Baya dengan ekspresi heran. Dia perlahan mengulurkan telapak tangan kanannya dan tiba-tiba 12 bayangan menakutkan kuno dan agung yang terjalin dengan energi yin dan yang muncul. Bang! Seluruh alam rahasia Matahari Agung mulai bergetar dan retak dengan liar seolah-olah tidak dapat menahan serangan Taois muda selanjutnya. 12 formasi penghancur surga yin dan yang dutian. Formasi ini dapat memanggil kedatangan 12 dewa kuno bawaan yang melepaskan kekuatan pemusnahan. Bahkan seorang leluhur tertinggi akan sepenuhnya musnah begitu mereka memasuki formasi. Ini tidak mungkin. Formasi ini sudah lama hilang bahkan di antara dewa-dewa kuno. Itu belum pernah muncul sebelumnya. Bagaimana bisa ada di tanganmu? Tidak. Suara ketakutan dari leluhur iblis generasi pertama muncul dalam sekejap dan kemudian ditelan dan ditutupi oleh ledakan mengerikan.
Boom! Disertai dengan ledakan mengerikan di alam tanpa nama, alam rahasia Matahari Agung sebelumnya langsung hancur menjadi bintang yang hancur. Swish! Seorang Taois muda berjubah hitam gelap tiba-tiba muncul entah dari mana sambil memegang lonceng iblis di tangannya yang memancarkan aura kuno dan aneh tanpa melihat alam rahasia tanpa nama yang runtuh di belakangnya. Dia menyimpannya dan melarikan diri ke kejauhan. Dia bahkan menggerutu dengan nada meremehkan, kupikir itu adalah sesuatu yang luar biasa, tetapi ternyata seperti itu saja. Tidak tahan terhadap serangan apapun. Sungguh sial. Tanda huk, tanah terlarang yang gelap, istana jurang yang besar. Di altar besar. Sosok iblis tua Chen duduk bersila di tengah altar, tubuhnya dipenuhi dengan energi leluhur terlarang yang mengerikan. Dia menelan kitab terlarang Dao Agung di atasnya sedikit demi sedikit dan aura di tubuhnya juga melonjak dengan cepat. Segera tubuhnya secara bertahap dibungkus oleh energi terlarang yang gelap membentuk telur raksasa gelap dengan pola sihir terlarang yang tak terhitung jumlahnya terukir di atasnya. Pada saat ini suara sistem tiba-tiba terdengar dari dalam kubah kegelapan. Ding, selamat kepada klon mayat jahat tuan rumah karena membunuh pembangkit tenaga listrik puncak tingkat 11 leluhur iblis generasi pertama yang melahap jiwa leluhurnya dan merebut artefak leluhur puncak lonceng iblis Kaisar Timur. Ding, selamat kepada tuan rumah karena menerima hadiah khusus 12 teratai hitam penghancur artefak leluhur. 12 teratai hitam dari artefak leluhur. Kehancuran artefak leluhur tertinggi ini dibentuk dari pikiran jahat yang terkondensasi dari Dao pada saat pembentukannya. Setiap dari 12 teratai hitam memiliki kekuatan mengerikan yang mampu menghancurkan langit dan bumi dan juga dapat mempertahankan diri untuk sementara waktu menahan serangan alam Dao dan melindungi diri mereka sendiri. Catatan, karena pikiran jahat yang terkandung dalam artefak leluhur ini terlalu menakutkan dan berpotensi melahap pemiliknya, mereka yang bukan praktisi kanon terlarang dari Dao Agung tidak dapat mengendalikan mereka. Bab 665 sesuatu terjadi pada umat manusia di luar wilayah. Boom! Dalam sekejap 12 teratai hitam besar tiba-tiba muncul di altar besar secara instan mengelilingi telur raksasa yang gelap seperti roh pendamping yang mengelilinginya dan melindunginya dengan erat. Namun iblis tua Chen yang berada di dalam masih tidak berniat untuk keluar dari cangkangnya tetapi terus terjebak dalam misteri kitab terlarang Dao Agung. Sekarang setelah mengintegrasikan kitab suci terlarang Dao Agung, dia telah membuat langkah awal ke alam leluhur tertinggi. Dalam keadaan seperti itu, dia tentu saja tidak akan keluar dari keadaan ini dengan mudah. Sebaliknya, pada saat ini dia masih membutuhkan pemahaman yang lebih dalam untuk menggali pengetahuan yang terkandung di dalamnya dan melangkah lebih jauh. Kitab kode terlarang Dao Agung benar-benar mendalam dan layak menjadi kitab kode terlarang yang menakutkan yang mampu mencapai alam Dao. Hanya dengan mengintegrasikannya, ia memiliki efek yang sangat menakutkan, hampir menyebabkan kekuatan tempur seseorang meledak dengan pesat. Sekarang aku tidak perlu lagi menghabiskan sebagian besar kekuatanku untuk melepaskan bilah iblis terlarang dari sebelumnya. Sebaliknya, aku dapat dengan mudah menebasnya. Makhluk-makhluk leluhur seperti leluhur naga kuno sekarang tidak lebih dari dibantai olehku dengan satu pukulan. Saat ini, satu-satunya orang yang dapat mengancamku di seluruh alam semesta adalah Putra Dao Agung yang juga memiliki peninggalan Dao Agung dan diduga telah memasuki alam leluhur setengah langkah, yang mulia Surgawi Agung. Tata letak dari berbagai dunia telah dimulai. Mulai sekarang saya akan memfokuskan seluruh energi saya pada hal ini dan maju ke alam yang lebih tinggi secepat mungkin. Sisa masalah dapat diserahkan kepada Taois mayat jahat dengan kekuatan tempurnya saat ini ditambah dengan artefak leluhur lonceng iblis Kaisar Timur. Dia akan berada di antara 5 besar di seluruh dunia yang tak terhitung jumlahnya. Iblis tua Chen berada dalam kegelapan tanpa akhir dengan mata tertutup memahami misteri kitab terlarang Dao Agung dan mulai sepenuhnya memurnikan 12 teratai hitam penghancur dunia. Tiba-tiba saat dia memurnikan dia merasakan sentuhan dan teriakan minta tolong dari darahnya dan alisnya sedikit berkerut. Apakah garis keturunan manusia menghadapi krisis genosida? Tidak, umat manusia seharusnya tidak semuanya berada di alam leluhur manusia dan bersembunyi di tanah kegelapan terlarang. Jika seseorang masuk, dia tidak mungkin sama sekali tidak menyadarinya. Mungkinkah garis keturunan ras yang sama di luar alam leluhur manusia? Chen iblis tua yang matanya terpejam rapat mengedipkan matanya dan segera mengetahui segalanya melalui perhitungan dari Dao Agung. Dia langsung mengeluarkan instruksi kepada pendeta Tao jahat yang jauh di luar domain. Dunia leluhur umat manusia, Kekaisaran Donghua. Li Xing, kepala suku kelompok etnis Li yang sedang berlatih, tiba-tiba merasakan sesak napas dalam darahnya seolah-olah kerabat dan orang-orang terdekatnya mengalami siksaan dan pembantaian yang tak terbayangkan. Puff!
Ketika dia sedang berlatih pada saat kritis, dia tiba-tiba merasakan gelombang depresi di dadanya dan dia memuntahkan seteguk darah dan wajahnya menjadi pucat. Ini adalah peringatan garis keturunan. Tidak baik, suku kita di luar wilayah telah ditemukan dan sedang dibantai. Peringatan ini datang dari lubuk garis keturunan manusia dan bahkan alam leluhur manusia tidak dapat memblokirnya. Li Xing, pemimpin ras manusia asing, segera menyadari situasi menyedihkan yang dihadapi sukunya saat ini. Awalnya dia berpikir bahwa orang-orangnya telah bersembunyi dengan baik dan tidak akan mudah ditemukan. Tapi sekarang tampaknya idenya jelas agak terlalu optimis dan agak menipu diri sendiri. Tidak, masalah ini harus dilaporkan kepada Kaisar Chen Ren dan aku berdoa. Saat ini reaksi pertama Li Xing adalah meminta bantuan Chen Beiyuan. Sekarang satu-satunya yang bisa menyelamatkan umat manusia di luar domain adalah pihak lain. Aku menyadari ini, jangan khawatir, orang luar juga bagian dari umat manusia, aku tidak akan duduk diam. Di luar wilayah. Taois mayat jahat yang kembali menyeret lonceng kuno di tangannya tiba-tiba berhenti seolah-olah dia merasakan beberapa instruksi. Sedikit kegelapan melintas di matanya saat dia melihat ke arah alam tertentu di ujung utara. Aku hampir lupa bahwa ada klan dengan darah manusia di luar domain. Sampai batas tertentu, klan ini adalah kerabat dekat keluarga Chen. Awalnya mereka seharusnya bersembunyi dengan cukup baik, tetapi karena aku, seluruh dunia kekacauan berada dalam kekacauan. Orang luar ini telah bersembunyi selama ini, tetapi sekarang mereka telah ditemukan. Dalam arti tertentu, akulah yang menyebabkan masalah ini. Mata Taois mayat jahat bergerak, jelas sedikit terkejut, dan kemudian seolah-olah dia melihat sesuatu. Dia melihat sekilas adegan ras manusia di luar domain dibantai dan sedikit niat membunuh muncul di matanya. Apakah itu seseorang dari klan abadi? Ini adalah kesempatan langka bagi musuh untuk bertemu di jalan sempit. Alam liar. Dunia ini termasuk ke wilayah liar di luar domain dan hampir tidak memiliki sumber daya. Hanya ada dunia-dunia kecil liar satu demi satu yang sama sekali tidak bernilai. Oleh karena itu, alam ini selalu dianggap sebagai tanah terlantar oleh suku-suku kuat itu dan tidak ada yang mau mendudukinya. Namun, tidak ada yang tahu bahwa di alam terlantar ini ada ras orang luar tersembunyi. Dahulu kala, orang luar mengintai di sini berkembang biak dan hidup dari generasi ke generasi secara bertahap membentuk sebuah kelompok besar. Meskipun tempat ini liar di mata orang luar, tempat ini seperti rumah dan surga. Namun hari ini seluruh alam liar tiba-tiba menarik sekelompok tamu tak diundang. Pembantaian segera dimulai. Hahaha, aku tidak menyangka ada garis keturunan manusia yang tersembunyi di sini. Ini sangat menarik. 10 tahun yang lalu, Yang Mulia Surgawi Agung memerintahkan kami untuk menemukan lokasi alam leluhur umat manusia, tetapi kami tidak pernah menemukan apapun. Kami bahkan tidak melihat sehelai rambut manusia pun. Aku tidak pernah menyangka akan melihat begitu banyak manusia di alam ini. Selama bertahun-tahun, nilai umat manusia telah meroket. Kehidupan manusia tingkat kaisar bernilai artefak kekaisaran, dan kehidupan manusia tingkat dewa bernilai artefak ilahi. Semakin banyak Anda membunuh, semakin banyak hadiah yang bisa Anda dapatkan di pengadilan abadi. Hahaha, hari ini aku khawatir kita akan menghasilkan banyak uang. Ini terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Bunuh mereka semua, bunuh mereka semua. Hari ini Kaisar Abadi ini membawa bersamanya roda garis darah yang dianugerahkan oleh Yang Mulia Surgawi Agung selama ada cukup darah manusia. Saya dapat menunjukkan lokasi garis darah yang tersisa tanpa meninggalkan siapapun. Bunuh, bunuh, bunuh. Sosok tinggi di depan mengenakan baju besi dengan wajah bermartabat dan memancarkan tekanan tingkat semi leluhur mengeluarkan perintah dingin. Para prajurit abadi bergegas dengan panik sambil mengacungkan pedang mereka dan menebas orang luar satu persatu. Darah mengalir begitu banyak hingga hampir mencemari bumi. Bab 666 orang Li Chen Renzu pasti akan membalas dendam kita. Darah menodai tanah dan mayat manusia berjatuhan ke tanah, termasuk banyak orang tua dan anak-anak. Patung batu penguasa iblis kuno yang dipuja oleh banyak orang Li runtuh dan hancur ke tanah. Makhluk abadi yang tampak ganas terlibat dalam pembantaian gila-gilaan bahkan secara terbuka bersaing untuk melihat siapa yang bisa membunuh lebih banyak. Pada saat ini pria tinggi dan agung yang duduk di kereta Hausen di langit mengenakan baju besi merah darah dan dengan wajah dingin dan jahat sedang melihat segala sesuatu di bawah dengan ketidakpedulian. Orang ini memiliki asal-usul yang luar biasa, dia adalah Kaisar Abadi Ashura dari pengadilan abadi tertinggi. Di antara seluruh klan abadi, burung hantu ini adalah dewa pembunuh paling terkenal dengan kekuatan tempur yang menakutkan, hampir mencapai tingkat semi leluhur, dan merupakan salah satu dari sedikit orang yang kedua setelah Yang Mulia Surgawi Agung. Sebelum Chen Beiyuan muncul, dia memiliki gelar kuat sebagai orang nomor satu di bawah alam leluhur di seluruh langit dan dunia.
Di mata semua makhluk lain, Kaisar Abadi Asura tidak diragukan lagi adalah orang di pengadilan abadi tertinggi yang memiliki harapan terbesar untuk menembus alam leluhur tertinggi. Sebelumnya seluruh ekspansi keluar dari pengadilan abadi tertinggi dipimpin oleh Kaisar Abadi Asura yang hampir menyapu semua jalan tanpa menemui rintangan apapun membuat semua ras ketakutan. Dan keberadaan yang begitu mengerikan sekarang muncul di alam liar ini. 1 juta tahun yang lalu, cabang garis keturunan Raja Iblis muncul dari alam leluhur umat manusia. Dalam hal ini, tampaknya dia dan Iblis Tua Chen itu memiliki garis keturunan yang sama. Namun dibandingkan dengan Iblis Tua Chen itu, manusia ini sebenarnya sangat lemah. Kaisar Abadi Asura memiliki tatapan dingin dan mata merah darahnya menatap acuh tak acuh pada pembantaian di bawah. Rolet berwarna darah di tangannya terus berputar, menyerap untaian darah. Di bawah mayat manusia asing itu dengan cepat layu dan berubah menjadi mumi dan esensi darah mereka diekstraksi. Segera sebagian besar dari 9 kisi rolet darah secara bertahap dipenuhi dengan darah, tetapi masih ada beberapa perbedaan. Melihat orang luar yang sangat lemah di bawah, sedikit kekecewaan muncul di mata dewa pembunuh abadi ini. Saya pikir saya bisa bertemu manusia yang kuat dan bertarung yang bagus dengannya, tetapi hasilnya sangat mengecewakan. Kaisar Abadi Dewa, aku tidak berbohong kan? Manusia rendahan ini memang bersembunyi di tempat ini. Selama pasukan mahkamah abadi tertinggi dikirim, mereka dapat dengan mudah dihancurkan dan dimusnahkan. Seorang wanita dengan wajah cantik, kekuatan yang menawan, dan fitur putri duyung yang jelas sedang melihat Kaisar Abadi Asyura di depannya dengan ekspresi menyanjung di wajahnya. Wanita dari suku putri duyung ini bernama Jiao Lianyun. Setengah bulan yang lalu, dia diburu oleh musuh-musuhnya. Terluka parah, dia bersembunyi di alam liar dan akhirnya diselamatkan oleh seorang pemuda dari suku luar. Jiao Lianyun pulih dari luka-lukanya di antara ras manusia asing selama lebih dari setengah tahun dan kemudian jatuh cinta pada Liming, seorang pemuda dari kelompok etnis Li yang menyelamatkannya. Mereka diam-diam membuat janji seumur hidup untuk bersama dan mengatakan bahwa dia akan kembali ke suku manusia Jiao untuk melaporkan keselamatannya kepada orang tuanya dan akan segera kembali. Sama seperti yang dikatakan Jiao Lianyun bahwa dia akan segera kembali. Begitu duyung ini pergi, dia mendengar tentang hadiah besar yang ditawarkan oleh pengadilan abadi tertinggi untuk umat manusia di luar domain. Dia segera tergoda dan lari ke kota peri di pengadilan abadi tertinggi untuk melaporkan seluruh umat manusia di luar. Jelas antara cinta dan kepentingan, dia dengan tegas memilih kepentingan. Nyawa seluruh ras orang luar sudah cukup untuk membelikannya semua sumber daya yang dibutuhkan untuk naik ke alam suci, dan dia juga dapat mengandalkan mahkamah immortal agung yang perkasa. Hanya memikirkannya saja sudah membuatku merasa seperti disut. Kaisar Immortal Guru, hal yang kau janjikan padaku sebelumnya. Pengadilan abadi tertinggi tidak bisa kekurangan barang-barang kecilmu. Kaisar Abadi Asura memiliki wajah tanpa ekspresi dan duduk dengan malas di atas tahta merah darah di kereta Haotian. Dia bahkan tidak melirik putri duyung Biaozi yang berpose genit di sampingnya. Itu hanya hadiah kecil, jadi aku akan memberikannya kepadamu, tidak perlu gagal bayar. Anjing-anjing pelari seperti itu yang memimpin jalan dan menjilat sepatu bot adalah persis apa yang dibutuhkan oleh pengadilan abadi tertinggi selama periode waktu ini. Semakin banyak semakin baik. Bagaimanapun juga anjing-anjing pelari ini tidak dapat mencerna hal-hal dalam waktu singkat. Setelah mahkamah immortal tertinggi sepenuhnya memerintah semua langit dan dunia, kita dapat membunuh mereka satu persatu dan mengambil daging mereka. Sebagai perbandingan, yang paling penting adalah membunuh semua orang Li di bawah, mengambil kekuatan garis keturunan mereka, dan mengunci posisi Iblis Tua Chen. Ini adalah tugas yang diberikan kepadanya oleh Yang Mulia Surgawi Agung. Terima kasih Dewa Kaisar Abadi Sura, terima kasih Dewa Kaisar Abadi Sura. Putri duyung itu segera mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan bersemangat dan bahkan tidak melihat orang-orang Li di bawah yang telah menyelamatkan hidupnya tetapi sekarang dibantai, bertindak seperti orang yang tidak tahu berterima kasih. Tanda hubung. Pada saat ini menghadapi para prajurit klan abadi yang garang dan ganas, klan Li yang hanya dilindungi oleh 2 master setengah suci hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan dipukuli langkah demi langkah. Segera mereka digiring ke sebuah lapangan terbuka di pegunungan tinggi seperti sapi dan domba. Hampir semua orang Li yang tersisa terluka pada saat ini dan situasi mereka menyedihkan, tetapi tidak ada keputusasaan di wajah mereka, sebaliknya mereka memiliki tampilan yang garang dan tak kenal takut. Sebagai keturunan garis darah Raja Iblis, kesombongan dan kegilaan dalam tulang mereka mencegah mereka menyerah pada pisau daging musuh. Mereka lebih memilih mati bersama musuh, bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan mereka, mereka akan menggigit sepotong daging musuh. Orang-orang Li mengutuk dengan marah, siap untuk mati. Di antara mereka, seorang pemuda gagah perkasa dengan kultivasi tingkat dewa sejati meraung ke langit, matanya terbuka lebar dan merah karena marah, menatap lekat-lekat putri duyung di samping Kaisar Abadi Asura di atasnya.
Lian Yun, kenapa? Kenapa kamu mengkhianatiku? Aku menyelamatkan hidupmu, dan kamu membawa penjajah ini dan membunuh bangsaku. Li Ming, aku sangat berterima kasih padamu karena telah menyelamatkanku sebelumnya dan kalian semua adalah orang-orang baik, tetapi kamu tidak dapat memberiku kebahagiaan yang aku inginkan. Aku percaya bahwa kamu tidak akan menghentikanku untuk bergerak menuju kebahagiaan yang aku inginkan. Bukankah ini hak saya untuk mengejar kehidupan yang lebih baik? Apakah Anda mencoba membatasi kebebasan saya? Jika kamu mencintaiku, kamu harus memenuhiku. Kamu baru saja kehilangan seluruh keluargamu, semua kerabatmu, tetapi aku kehilangan cintaku. Dihadapkan dengan pertanyaan dari mantan kekasihnya, Putri Duyung itu tidak merasakan sedikit pun rasa malu, tetapi malah mengaktifkan kemampuannya untuk mencintai dirinya sendiri. Hanya dengan mengorbankan kekasihnya dan seluruh klannya, dia dapat bertukar untuk masa depan yang cerah. Apa yang dia lakukan salah? Dunia inilah yang salah. Bitch, aku buta, aku tidak melihat wajah aslimu, kau bitch. Li Ming sangat marah sampai gemetar dan mengutuk berharap dia bisa mencekiknya sampai mati. Bagaimana dia bisa jatuh cinta pada wanita jalang seperti itu? Semuanya, saya Li Ming yang menyakiti Anda. Saya tidak bisa berkata-kata saat menghadapi kerabat yang meninggal itu. Saya tidak bisa berkata-kata saat menghadapi ayah saya. Sebagai kepala suku muda kelompok etnis Li selama ayahnya pergi, dia tidak hanya gagal melindungi kelompok etnis tersebut, tetapi malah membawa malapetaka bagi kelompok etnis tersebut. Li Ming sekarang hampir gila dan memiliki kecenderungan merusak diri sendiri. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, pemimpin klan muda, tolong berhenti bicara. Bukan hanya kamu, bukankah kita juga gagal melihat wajah asli Jalang ini? Sialan Jalang, Jalang Bow, sialan klan abadi, pemimpin klan pasti akan membalas dendam pada kita. Orang-orang Li tidak akan pernah menyerah. Bahkan jika kita semua mati, umat manusia tidak mati. Meskipun umat manusia telah kehilangan leluhurnya, akan ada leluhur baru yang akan muncul. Chen Renzu pasti akan membalas dendam pada kita. Petik, bab 667 satu ledakan tewas di tempat. Melihat mata yang sangat marah di bawah Putri Duyung yang mengira dia tidak melakukan kesalahan dan memiliki kemampuan untuk mencintai merasa ketakutan saat ini seolah-olah dia sedang ditatap oleh keberadaan yang menakutkan. Sial. Kenapa aku punya firasat buruk? Mungkinkah aku benar-benar melakukan kesalahan? Tidak, saya tidak salah. Saya hanya mengejar masa depan yang lebih baik. Saya tidak salah. Begitu banyak omong kosong sehingga hanya buang-buang waktu. Kupikir monster tua tersembunyi akan muncul, tetapi aku bahkan tidak melihat hantu. Bunuh mereka semua, jangan sisakan seorang pun hidup. Seorang suci yang kuat dari ras abadi sedikit mengernyit dan berbicara dengan suara dingin. Melihat bahwa setelah sekian lama yang disebut monster tua umat manusia masih tidak muncul, ia segera tahu batasan lawannya dan tidak mau membuang waktu. Bunuh. Dalam sekejap semua prajurit dan jenderal abadi yang telah mengepung ketat orang-orang Li yang tersisa menyerang dengan senyum buas siap untuk menghapus mereka sepenuhnya dalam satu gerakan. Kekuatan mengerikan itu hampir menyapu dan membanjiri semua orang Li dan membuat mereka sulit untuk menanggungnya bahkan napas mereka menjadi cepat. Tekanan yang menghancurkan dari kekuatan pertama di alam semesta dan tekanan yang menghancurkan dalam hal kekuatan sama sekali bukan sesuatu yang dapat ditahan oleh orang-orang Li. Pada saat ini benar-benar ditekan oleh aura mengesankan Sein Realm dan hampir tidak dapat bergerak mata Li Ming dan anggota suku lainnya berkedip dengan jejak amarah yang tak berdaya. Meskipun mereka cukup berani untuk mati bersama, mereka bahkan tidak bisa melawan balik saat ini. Pada saat ini sebuah suara dingin tiba-tiba datang dari luar domain dan langsung bergema di seluruh alam liar. Berisik. Boom. Sebuah tekanan yang sangat dahsyat dan menakutkan seketika menyapu dan mengepung seluruh alam liar seolah-olah keberadaan yang tak terbayangkan sedang turun. Bang! Dalam sekejap di mata Li Ming dan orang-orang Li lainnya, para pejuang abadi yang tampak ganas dan mengerikan yang bergegas ke arah mereka tiba-tiba terpaku di udara. Kemudian mereka membeku sepenuhnya, tubuh mereka tampaknya disusupi oleh suatu zat yang langsung menghancurkan wajah mereka yang dipenuhi teror, berubah menjadi abu. Boom! Dalam sekejap, sebagian besar pasukan dari pengadilan abadi tertinggi yang menyapu hampir musnah. Di antara mereka bahkan ada dua orang suci yang kuat. Hanya Kaisar Abadi Sura dan Putri Duyung yang duduk di atas tahta merah darah kereta Haotian yang melayang di langit dan sisa makhluk abadi yang kuat di sekitar mereka yang masih selamat. Melihat pemandangan mengerikan seperti itu terjadi di depan mata mereka, para makhluk abadi yang kuat tiba-tiba ketakutan dan wajah mereka menjadi pucat seolah-olah mereka telah melihat hantu. Beberapa dari mereka sangat ketakutan sehingga mereka buang air kecil. Putri Duyung yang tadinya begitu sulit diatur sekarang ketakutan dan tubuhnya gemetar hebat tampak setindak seperti tikus. Rusak. Mungkinkah ada monster tua tersembunyi di antara orang-orang Li di depan kita? Kaisar Abadi Sura yang bersandar di singgasana merah darah dengan tatapan malas gemetar pada saat ini sedikit minat muncul di wajahnya dan dia perlahan membuka matanya. Kita selamat. Bajingan abadi itu semuanya mati. Siapa yang menyelamatkan kita barusan? Mungkinkah seorang ahli dari alam leluhur manusia?
Tunggu, mungkinkah itu Chen Renzu? Tidak, seharusnya bukan itu yang dikatakan Chen Renzu. 10 tahun lalu, saya menyaksikan pertempuran antara proyeksi Yang Mulia Celestial Agung dan Chen Renzu dan mendengar suaranya. Petik 2 petik. Orang-orang Li yang hadir tiba-tiba menjadi bersemangat, seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam. Meskipun mereka tidak takut mati, siapa yang ingin mati jika mereka bisa hidup? Lagi pula, hanya dengan tetap hidup kita dapat lebih baik melindungi suku kita dan membalas dendam. Kematian itulah akhir dari segalanya yang sebenarnya. Snap snap. Seluruh alam liar tampak seperti dipotong oleh pisau dan retakan besar tiba-tiba muncul dari udara tipis. Akhirnya lawan yang layak untuk pertempuran kita telah tiba. Ini jauh lebih menarik daripada semut-semut yang baru saja lari itu. Izinkan saya melihat ahli tersembunyi apa yang ada di antara yang disebut ras orang luar. Kaisar Abadi Ashura yang telah dengan malas berbaring di atas tahta merah darah tiba-tiba tertawa arogan pada saat ini dan wajahnya yang dingin dan tampan memiliki sedikit kejahatan dan kekejian. Jelas bahwa Dewa Kematian Abadi ini telah bosan dengan pembantaian dan sedang mencari kesenangan. Adapun 2,5 orang suci dari suku Li sebelumnya, dia tidak pernah menatap mereka langsung di mata dari awal hingga akhir. Di bawah tatapan terkejut dari para makhluk abadi kuat lainnya di sekitarnya, Dewa Kematian Pengadilan Abadi perlahan berdiri. Armor merah darah di tubuhnya yang ternoda darah, banyak pria kuat meledak dengan cahaya yang mengerikan dan langsung memasuki mode pertempuran. Itu armor pertempuran Sura Kaisar Sura. Apakah Kaisar Abadi Asura serius? Ini adalah dewa pembunuh yang kuat, kedua setelah Celestial Venerable Agung di Istana Abadi. Bahkan Celestial Venerable Agung berkomentar bahwa dia suatu hari akan mencapai alam tertinggi. Hahaha, tidak peduli siapa yang datang, mereka akan dihancurkan menjadi bubuk oleh Kaisar Abadi Sura. Hahaha, ini adalah nasib mereka yang menentang Istana Abadi kita. Petik 2. Melihat Kaisar Abadi Asura hendak mengambil tindakan sendiri, para abadi kuat lainnya yang hampir ketakutan setengah mati tampak dipenuhi dengan kepercayaan diri pada saat ini dan langsung mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka. Mendengarkan suara-suara sanjungan di sekelilingnya, meskipun Kaisar Abadi Sura tidak menyukai sanjungan, sudut mulutnya sedikit melengkung ke atas. Biarkan aku melihat orang macam apa kamu ini. Jepret, jepret. Aku melihat seorang pemuda tegas dengan wajah dingin mengenakan jubah tawis hitam dan menyeret lonceng kuno di tangannya. Dia berjalan keluar perlahan di tengah mata orang-orang yang tak terhitung jumlahnya yang tercengang. Pada saat ini sosoknya tampak seperti eksistensi yang paling mempesona di dunia. Ketika dia melihat wajah tegas pemuda tawis itu, senyum yang baru saja muncul di wajah Kaisar Abadi Asura tiba-tiba membeku. Kamu. Begitu banyak omong kosong. Tawis muda itu perlahan-lahan menurunkan matanya dan melihat. Puff. Kaisar Abadi Asura meledak seketika berubah menjadi kabut darah tak berujung dan mati di tempat. Bab 668 Tawis Taichu, karena kamu ada di sini mengapa menyembunyikan diri, keluarlah dan temui aku. Kaisar Abadi Asura ada di sini. Kaisar Abadi Asura terbunuh dalam hitungan detik. Dia hanya berpura-pura keren kurang dari 3 detik sebelum dia terbunuh oleh satu lirikan dan berubah menjadi kabut darah tak berujung. Aku khawatir bahkan dia tidak menyangka bahwa kematiannya akan begitu absurd. Dalam sekejap seluruh penonton terdiam. Puff. Diwarnai oleh kabut darah dari seorang abadi semi leluhur yang kuat, kereta Hausen di bawahnya langsung diwarnai dengan lapisan darah yang memancarkan cahaya jahat seolah-olah telah disempurnakan oleh darah menjadi lebih kuat. Putri Duyung yang berdiri paling dekat juga terciprat darah Sura, namun tidak hanya dia tidak terluka sama sekali, tetapi kultivasinya tingkat demigod langsung menembus ke tingkat dewa sejati yang memadatkan kerajaannya dan langsung menstabilkan diri. Namun, bahkan dengan terobosan yang begitu besar, Putri Duyung pada saat ini sama sekali tidak menunjukkan kegembiraan. Sebaliknya, dia tampak ketakutan dan gemetar di sekujur tubuh. Di matanya, Kaisar Abadi Sura yang dianggap sebagai orang nomor satu di bawah alam leluhur di alam semesta mati dengan begitu mudah. Kengerian orang baru itu hampir bisa dibayangkan. Ditambah dengan karakteristik manusia pihak lain. Rusak. Kupikir berkultivasi menjadi Kaisar Abadi sudah cukup kejam. Akibatnya, seseorang yang bahkan lebih kejam datang. Kaisar Abadi Asura sudah mati. Hanya satu lirikan dan dia meledak dan mati. Bagaimana ini mungkin? Ini tidak mungkin. Ini pasti lelucon. Master Immortal Emperor, kau pasti bercanda, kan? Cepat kumpulkan dirimu dan berdiri. Tunggu, wajah yang familiar itu adalah Chen Beiyuan. Dia adalah iblis jahat manusia yang pernah bertarung melawan penguasa surgawi agung. Petik 2. Melihat Kaisar Abadi Sura yang baru saja begitu sombong dan merasa benar sendiri dan tak terkalahkan di surga tiba-tiba meledak dan mati, banyak makhluk abadi yang kuat yang hadir hampir langsung pingsan. Dan ketika mereka melihat penampilan asli Taois muda itu, mereka bahkan lebih terpukul. Itulah iblis jahat dari ras manusia yang bisa melawan Yang Mulia Surgawi Agung.
Saat ini, dia berada di peringkat kedua dalam daftar tertinggi dari semua surga dan semua dunia di seluruh alam semesta dan merupakan satu-satunya iblis jahat tertinggi yang telah mencapai puncak daftar ini dengan basis kultivasi tingkat semi leluhur. Dengan kekuatannya sendiri, dia mengalahkan leluhur tertinggi seperti Taichu Daozu dan leluhur iblis generasi kedua dan langsung merebut tahta orang terkuat kedua di surga. Dalam situasi ini, bagaimana mungkin mereka bisa menjadi lawan iblis jahat seperti itu? Melarikan diri. Lari. Hanya Yang Mulia Agung Surgawi yang dapat berurusan dengan iblis jahat seperti itu. Kita tidak mampu berurusan dengan mereka. Berita itu harus disebarkan. Puf 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 puf. Para dewa abadi yang kuat yang hendak melarikan diri tiba-tiba gemetar dan seperti Kaisar Abadi Sura barusan, mereka langsung meledak dan berubah menjadi kabut darah yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, ras abadi yang baru saja memamerkan kekuatannya dan hampir memaksa seluruh umat manusia di luar ke dalam situasi putus asa langsung musnah. Hanya Putri Duyung berlumuran darah bodoh yang terkulai lemas di kereta Haotian tanpa bergerak. Melihat adegan seperti mimpi ini dan pemujaan serta kepatuhan yang datang dari lubuk darah mereka, bahkan orang-orang lainnya termasuk Li Ming merasa sedikit kehilangan untuk sesaat. Namun satu-satunya semi-saint suku Li yang tersisa yang juga merupakan tetua tertinggi suku Li adalah yang pertama bereaksi. Dia meraih pemimpin suku muda Li Ming di sampingnya dan berlutut dengan penuh semangat sambil berteriak. Temui Chen Renzu! Temui Chen Renzu! Temui Chen Renzu! Petik 2 petik 2. Mengikuti teriakan tetua tertinggi suku Li, seluruh suku Li langsung menyadari identitas asli pendatang baru itu dan berteriak dengan gembira dari lubuk hati mereka. Meskipun Chen Beiyuan belum mencapai alam leluhur, pencapaiannya dalam membunuh leluhur naga kuno dan melukai Yang Mulia Surgawi Agung telah menunjukkan bahwa kekuatan sejatinya sebanding dengan leluhur manusia dan bahkan melampauinya. Oleh karena itu di mata semua ras non-manusia, Chen Beiyuan adalah leluhur baru umat manusia dan keyakinan spiritual baru. Selain itu, dilihat dari garis keturunan mereka, mereka memiliki kedekatan alami dengan Chen Renzu. Semuanya bangun. Taois jahat itu mengulurkan jari-jarinya yang ramping dan bulat dan mengetuk dengan ringan. Dalam sekejap esensi darah Kaisar Abadi Sura dan seluruh klan abadi langsung mengembun menjadi bola pada saat yang sama, roda darah yang baru saja rusak langsung dipulihkan. Bang! Bola darah itu langsung menyatu ke dalam roda darah yang meledak dan berubah menjadi bintik-bintik kecil cahaya darah yang menembak ke tanah. Orang-orang luar yang dibunuh secara brutal dan hanya menyisakan mayat mulai hidup kembali dengan ekspresi bingung di wajah mereka seolah-olah ingatan mereka tetap pada saat sebelum mereka terbunuh. Aku hanya apa yang salah? Tunggu, aku tidak berkelahi. Di mana musuh-musuhnya, di mana para bajingan abadi itu? Petik. Melihat adegan keajaiban ini, Li Ming dan makhluk non-manusia lainnya tertegun sejenak. Ada kasus kebangkitan orang mati di alam semesta. Tetapi selalu ada kesimpulan bahwa keberadaan yang dibunuh oleh kekuatan hukum alam suci akan dihapus dari sungai waktu dan tidak akan pernah dibangkitkan. Dan hampir semua anggota suku barusan terbunuh oleh hukum alam suci. Menurut kesimpulan besar dari semua langit dan dunia, mereka seharusnya tidak dapat dibangkitkan. Namun sekarang Chen Renzu telah melanggar kesimpulan ini dan membangkitkannya kembali. Kekuatan Chen Renzu sungguh tak terbayangkan. Ketika Li Ming yang bersemangat, Tetua Agung, dan orang-orang Li lainnya maju untuk menceritakan kebenaran tentang para anggota suku yang telah bangkit dari kematian dalam sekejap, tanah liar ini sekali lagi berlutut di tanah. Terima kasih Chen Renzu karena telah memberiku hidup baru. Terima kasih Chen Renzu karena telah memberiku hidup baru. Terima kasih Chen Renzu karena telah memberiku hidup baru. Dengan kebaikan yang begitu besar, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka adalah orang tua kita yang terlahir kembali. Taois mayat jahat juga menerimanya dengan tenang pada saat ini. Jika tuannya tidak memahami beberapa rahasia Dao Agung dari kitab terlarang Dao Agung, bahkan dia akan merasa sulit untuk melakukannya. Namun meski begitu, dia masih kehilangan beberapa triknya. Tatapan Taois mayat jahat berhenti sejenak pada Putri Duyung di kereta Haotian. Sebelum tiba, dia tampaknya sudah mengetahui segalanya dengan mengamati operasi jalan. Anda adalah pengkhianat yang tidak tahu berterima kasih, tidak berperasaan, dan mengkhianati kaum Anda. Atas dasar ini saja, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Li Ming, Anda menanam sebab dan mengakhiri akibatnya. Ya, Chen Renzu. Pemuda bernama Li Ming itu bergidik tetapi tanpa ragu-ragu dia berjalan menuju Jiaonu yang lemas dan tercengang dengan pisau baja yang terkelupas di tangannya. Matanya merah dan wajahnya dipenuhi dengan keganasan yang tak terselubung. Tidak, Lilang, aku salah, aku hanya bingung sesaat. Ah! Taois bangkai jahat mengabaikan pemandangan pembantaian ikan skala besar di samping dan dengan tangan di belakang punggungnya, dia berkata ke arah kehampaan dengan nada santai.
Tuan Taichu, karena Anda ada di sini, mengapa menyembunyikan diri Anda? Mengapa Anda tidak keluar dan Bab 669 leluhur ketiga tiba. Tuan Taichu, karena Anda ada di sini, mengapa menyembunyikan diri? Mengapa Anda tidak keluar dan menemui saya? Chen Beiyuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, berbicara dengan tenang ke arah kehampaan seolah-olah dia berbicara kepada dirinya sendiri. Sebenarnya ada orang lain. Dalam sekejap orang luar di bawah tiba-tiba menjadi sunyi sambil melihat sekeliling dengan ekspresi waspada. Sekarang Liming yang membunuh ikan itu langsung memotong pita suara putri duyung itu untuk mencegahnya terus mengeluarkan suara sepasang mata merah darahnya berkeliaran seolah mencoba mencari musuh yang bersembunyi di kegelapan. Namun, tidak peduli bagaimana mereka mencari, mereka tetap tidak dapat menemukan jejak musuh apapun. Seluruh alam liar masih sunyi dan tenang. Namun, pada saat ini mereka tidak ragu bahwa Chen Renzu mungkin telah melakukan kesalahan. Karena Chen Renzu berkata demikian, maka pasti ada. Taiksu Daofa Anda memang cukup bagus. Jika itu alam leluhur tertinggi biasa, mereka akan kesulitan menemukan keberadaan Anda. Tapi sayangnya Anda bertemu dengan saya. Anda keluar sendiri atau saya minta tubuh Anda untuk keluar. Chen Beiyuan menatap kosong pada kehampaan di depannya, mata gelapnya seolah melihat sosok yang tidak ada. Dia benar-benar bisa melihat keberadaan Taois tua itu. Dalam sekejap, pendeta Taois tua dengan rambut putih dan janggut putih yang bersembunyi di kegelapan dan hampir menyembunyikan semua auranya tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Dia jelas tidak menyangka bahwa Taoisme Taiksunya tidak akan efektif. Dulu, bahkan leluhur iblis generasi pertama, Dewa kuno-kuno, leluhur naga kuno, para abadi tua ini tidak dapat melihat melalui penyembunyiannya, tetapi sekarang seorang pemuda manusia telah melihatnya. Swos. Cahaya Dao muncul mengaduk ombak. Seorang biksu Tao berpakaian hitam memegang pengki di satu tangan dengan tampilan abadi dan wajah ramah tiba-tiba muncul. Teman muda Chen benar-benar luar biasa. Dia hanyalah mayat ganas, namun dia melihat melalui penyamaran Taois itu sekilas. Dia bahkan mengenakan jubah Taois, jadi dia jelas berpengalaman dalam Taoisme. Dia benar-benar seorang pahlawan. Tunggu, aura yang kau pancarkan, kau telah menembus alam leluhur tertinggi. Tiba-tiba senyum ramah di wajah Taois Taichu membeku dalam sekejap seolah-olah dia telah merasakan jejak aura tertinggi dari Taois muda di depannya dan suaranya tiba-tiba menjadi sedikit terkejut. Namun, dia adalah Taois primordial, makhluk kuat tertinggi yang pernah menduduki peringkat kedua di antara semua langit dan dunia. Hanya butuh beberapa saat baginya untuk menyesuaikan fluktuasi emosinya. Jadi, ini adalah rekan Taois Chen. Selamat kepada rekan Taois Chen karena berhasil menembus alam tertinggi dan mencapai alam leluhur manusia yang asli. Langit dan dunia yang tak terhitung jumlahnya telah mendapatkan leluhur tertinggi yang baru. Ini benar-benar alasan untuk perayaan. Pada saat ini, meskipun Taois tua misterius itu mengucapkan selamat di wajahnya, ada sedikit kewaspadaan dan kehati-hatian di matanya. Melihat kembali ke masa lalu, iblis tua Chen yang hanya berada di tingkat semi leluhur mampu melepaskan pedang sihir terlarang dan langsung memotong yang mulia surgawi agung, meninggalkan bekas pisau yang dalam. Sekarang setelah anak ini menembus alam tertinggi, kekuatan pedang iblis terlarang kemungkinan akan meroket dan menjadi lebih menakutkan. Yang lebih mengerikan adalah bahwa Taois muda di depannya jelas bukan orang yang sebenarnya, tetapi hanya mayat jahat. Jika mayat Taois jahat memiliki penglihatan dan kekuatan yang menakutkan seperti itu, bagaimana aku bisa begitu kuat? Ini bahkan lebih menakutkan daripada yang mulia surgawi agung saat itu. Itu kabar baik, tapi mari kita kesampingkan itu untuk saat ini. Apakah kamu baru saja menyela dan menyelinap menyerangku? Chen Beiyuan memandang Taois Taichu di depannya dengan acuh tak acuh dan kemudian tanpa ragu menggunakan Universe in the Sleeve untuk mengumpulkan semua manusia asing ke dalam lengan bajunya. Selanjutnya tampaknya perang tertinggi akan terjadi dan manusia luar wilayah ini tidak akan mampu menahan akibatnya. Jika saya ingat dengan benar, beberapa leluhur agung disergap oleh Anda sebelumnya, bahkan leluhur manusia pun sama. Tubuh asli di altar besar jauh di tanah terlarang yang gelap telah menyerap sisa-sisa leluhur umat manusia di jurang dan mendapatkan sebagian besar ingatannya. Mengingat kembali saat leluhur manusia menemui ajalnya dengan cara yang aneh dan tidak jelas, Taichu Daozu di hadapannya tentu memainkan peran dan bahkan memberikan beberapa pukulan mematikan kepadanya dari belakang. Tentu saja akun ini perlu diselesaikan. Aku tidak akan membuang kata-kata lagi. Katakan padaku perkiraan lokasi, altar Dao Agung, yang terkait dengan Yang Mulia Surgawi Agung. Aku akan memberimu kematian cepat dan membiarkanmu pergi dengan mudah. Suara Chen Beiyuan tenang membawa kekuatan yang tak tertahankan seolah-olah dia berbicara tentang menghancurkan seekor semut daripada membunuh alam leluhur tertinggi. Selama bertahun-tahun hampir semua orang yang bekerja sama dengan penguasa agung hanya menyisakan mayat.
Pendeta Tao tua di depannya telah menjaga dirinya tetap aman dan sehat yang berarti bahwa dia cukup kuat dan tahu banyak. Di antara mereka sangat mungkin untuk menyertakan perkiraan lokasi altar jalan raya besar. Dia tidak ingin memberikan Da Tianzun. Ada terlalu banyak ide yang berkembang pesat dan kita harus bertindak cepat untuk menghindari bahaya tersembunyi apapun.